Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV, sudah ada Raisa Oktaviani. Raisa, selamat siang. Pukul berapa rencananya rapat Komisi 3 dengan Kejari Karo dan juga Komjak ini akan dimulai? Ya Reva, untuk rencana rapat dari Komisi 3 DPR RI bersama sejumlah pihak terkait ini dari jadwal yang kami terima akan dilakukan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana ada sejumlah pihak terkait dan tentunya dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan kasus dugaan penggelembungan anggaran atau markup atas jasa pembuatan video profil di 20 desa di Kabupaten Karo, yang mana untuk sejumlah pihak ini diantaranya ada dari pihak Kejaksaan Negeri Karo, kemudian juga ada jaksa penuntut umum hingga ada videografer yaitu Amsal Christy Sitepu. Dan tentunya untuk rapatnya sendiri kami masih menunggu para media tentunya, karena memang untuk jadwalnya sendiri ini akan dilangsungkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana nantinya dari Komisi 3 DPR RI akan meminta penjelasan secara langsung Zeva terkait dengan alasan penetapan tersangka, kemudian juga adanya dugaan intimidasi yang dilayangkan kepada Amsal Christy Sitepu, hingga nantinya akan juga diminta penjelasan terkait dengan adanya opini terkait dengan penangguhan penahanan seperti itu. Karena memang sebelumnya kita ketahui pada 30 Maret 2026 dari Komisi 3 DPR RI ini juga sudah melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Amsal Christy Sitepu secara daring ataupun online seperti itu, yang mana dalam rapat tersebut dari Amsal ini menyampaikan di hadapan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman terkait dengan kronologinya. Memang di awal pembuatan jasa video profil ini sebelumnya adalah profesinya sebagai jasa pembuat video pernikahan, dan ketika era COVID-19 ini menghantam sehingga terpaksa dari Amsal Christy Sitepu ini harus banting setir untuk kemudian bisa membuat jasa pembuatan video profil desa yang ia tawarkan ke 20 desa di Kabupaten Karo dengan harga yang dipatok sebesar 30 juta rupiah untuk satu desanya sendiri. Namun dari tindakan tersebut ini dinilai oleh jaksa penuntut umum atau dari Kejari Karo merupakan tindakan penggelembungan dana ataupun markup, yang mana jaksa ini menilai harusnya jasa-jasa tersebut ini disebutkan ataupun dinilai secara gratis seperti itu. Namun tentunya di hadapan dari Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, Amsal ini juga menyatakan bahwa dirinya merasa tidak bersalah, tentunya juga sambil menangis seperti itu, karena dia merasa memang untuk jasa yang ditawarkan ini tidak termasuk dalam kategori penggelembungan dana, hingga pada akhirnya pada November 2025 dari Amsal Christy Sitepu ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Karo seperti itu. Dan dari hasil rapat sebelumnya pada 30 Maret 2026 dari Komisi 3 ini juga sudah menyatakan bahwa untuk para penegak hukum ini seharusnya mengedepankan penegakan keadilan substantif, bukan hanya keadilan hukum yang formal, karena memang dari Komisi 3 DPR RI juga bernilai bahwa untuk jasa pembuatan video profil yang ditawarkan oleh Amsal sendiri ini tidak terpaku pada harga bahan baku seperti itu, karena memang ini yang ditawarkan adalah jasa kreatif yang tentunya juga diserukan oleh Komisi 3 DPR RI bahwa perkara Amsal ini harus dipertimbangkan, hingga pada akhirnya pada 1 April 2026 dari Amsal sendiri ini sudah divonis tidak bersalah dan juga bebas. Jadi nanti kita akan menunggu penjelasan yang akan disampaikan oleh sejumlah pihak terkait, termasuk juga dari pihak Kejaksaan Negeri Karo. Seperti itu Zeva dan juga pemirsa, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Raisa Oktaviani untuk laporannya, dan kita akan tetap terus nantikan update terbaru dari DPR terkait dengan rapat antara Komisi 3 dan juga dengan Kejari Karo dan sejumlah pihak terkait lainnya. Terima kasih Raisa.